Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada pelajaran malam ini, itu bahasa Inggris kelas 8, bab keempat, yaitu chapter 4, dengan judul bab Come to my birthday please. Ini merupakan materi pada kurikulum 2013 tentunya. Oke, dalam bab ini kita akan belajar tentang we will learn first how to invite someone to do something. Second, to give instruction. And third, to ask about permissions. Oke, pertama kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu atau bagaimana cara kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kedua, untuk memberikan perintah. Yang ketiga adalah untuk meminta izin atau permisi. Oke. Kita akan belajar tentang bab pertama, yakni tentang giving invitation atau how to invite someone to do something. Oke, di sini itu tentang bagian pertama, itu tentang giving invitation atau memberikan undangan. Oke, teman-teman, dalam giving invitation, di sini giving invitation is expression that used to invite or to ask someone to come to a place or to do something together. Artinya adalah ungkapan memberikan undangan itu merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk datang ke suatu tempat atau untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Oke, dan biasanya akan diikuti dengan tanggapan dari undangan tersebut atau responding to the invitation. Artinya ketika kita memberikan undangan biasanya akan diberikan respon oleh orang lain. Oke, selanjutnya how to give and how to respond an invitation. Oke, di sini gimana cara kita untuk memberikan dan menanggapi undangan yang diberikan kepada kita. Oke, di sini itu adalah first. Ada ungkapan yang dapat kita gunakan adalah yang pertama, would you like to, yang artinya maukah Anda atau bersediakah Anda atau maukah Anda seperti itu. Oke, di example-nya di sini adalah would you like to dance with me? Maukah Anda berdansa atau menari bersamaku? Yang kedua di sini adalah would you like to come to my birthday party? Atau maukah Anda datang? Atau maukah Anda datang atau akankah Anda datang ke pesta ulang tahun saya? Oke, untuk meresponnya kita bisa mengatakan I would like to atau ya saya mau atau seperti itu. Yang kedua itu thanks for invitation atau terima kasih atas undangan Anda, saya akan datang. Seperti itu. Nah, kalau kita menolak, gimana caranya? Dari yang pertama misalnya kita diundang, would you like to dance with me? Maukah Anda menari bersamaku? Atau would you like to sing with me? Maukah Anda bernyanyi bersamaku? Kita, kalau kita nggak mau, kita bisa menolak. Thanks, but I'm afraid I can't. Atau terima kasih, tapi saya takut saya tidak bisa. Dan kita juga bisa bilang, apabila kita ada mengajak kita untuk ke acaranya, tapi kita tidak bisa, kita bisa bilang, kita bisa menolak dengan sopan. Di sini kita bilang, I'm so sorry I can't. I have another schedule. Saya punya acara yang lain. Seperti itu. Oke. Yang kedua di sini tentang kita bisa bilang, why don't we? Atau kenapa kita tidak? Oke, caranya contohnya di sini, why don't we go to the beach? Atau kenapa kita nggak pergi ke pantai aja gitu. Ini biasanya itu pengajak juga. Selain itu juga kita bilang, why don't we play football? Kenapa kita tidak main bola aja gitu seperti itu. Nah, untuk meresponnya kita bilang, that would be nice. Let's go. Itu menarik tuh. Mari kita pergi. Atau ide bagus. Mari kita bermain. Kalau kita mau menolak, kita bisa bilang, I'm so sorry I can't. Mohon maaf saya nggak bisa. Juga kita bisa bilang, sorry but I'm afraid I can't, but thanks for asking me. Mohon maaf saya takutnya nggak bisa main bola maksudnya di sini. Nah, konteks contoh yang kedua, tapi terima kasih telah mengajak saya.
Oke, itu contoh-contoh cara untuk uh, bertanya ataupun untuk memberikan dan juga menanggapi sebuah undangan. Selanjutnya, di sini juga masih pada cara kita memberikan dan juga menanggapi sebuah undangan. Oke, di yang ketiga, dapat kita lakukan dengan cara would you mind atau maukah Anda? Example-nya di situ adalah would you mind coming to my house on Saturday night? Maukah Anda datang ke rumah saya pada malam Sabtu? Nah, oke, kalau kita absent, kita bisa bilang I would love to. Oke, nah kalau kita nggak mau, berarti kita bisa I'm so sorry I couldn't come to your house. Ataupun kita juga bisa bilang I'm so sorry I can't come to your house. Nah, selanjutnya kita juga bisa contoh yang kedua. Would you mind hang out with me? Maukah Anda keluar untuk jalan-jalan bersamaku? Kalau kita mau respon, kita bisa bilang sure. When atau kapan, kita tanya lagi deh, kapan nih mau pergi hangout? Oke, kalau kita nggak mau, kita juga bisa I'm so sorry brother, I have another plan this time. Mohon maaf, aku nggak bisa, aku punya agenda lain seperti itu. Nah, kita juga bisa bilang what about atau how about itu bisa kita artikan sama, yaitu gimana kalau bisa kita conversation atau bercakap-cakap dengan teman kita, mungkin ada kita kelelahan nih atau pengen apa seperti itu, gimana kalau kita pergi ke sini, nah seperti itu seperti itu mungkin, penerapannya dalam sehari-hari. Oke, example-nya di situ adalah, what about swimming to the pool? Nah, gimana kalau kita, berenang ke kolam renang gitu. Nah, ada juga kita bisa bilang contoh lainnya adalah, how about having lunch together? Gimana kalau kita makan siang bareng-bareng atau bersama seperti itu. Nah, responsnya kita bisa bilang, "That sounds good," atau "Nice idea." Juga bisa bilang, "Let's have a lunch in the cafeteria." Oke, itu beberapa contoh respon yang kita accept dari invitation tadi. Oke, juga kalau kita nggak mau, kita bisa bilang, kita kita bisa menolak dengan sopan, "That's nice idea, but I can't," atau itu ide yang bagus tapi saya nggak bisa. Saya bisa bilang, I'm so sorry I have had lunch. Mohon maaf, aku udah makan siang tadi. Oke, itu contoh-contoh cara kita memberikan undangan. Oke, beberapa contoh ungkapan lainnya, kita bisa bilang shall we atau akankah kita atau can you atau do you want to. Example-nya, shall we go to cinema? Akankah kita pergi ke bioskop? Nah, itu juga bisa ngajak, itu bisa diartikan sebuah ajakan. Oke, di second example-nya di sini ada, can you come to my birthday party? Bisakah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Atau in example number 3, kita punya, do you want to go to restaurant with me? Apakah Anda mau ke restoran bersamaku? Oke, itu contoh-contoh cara untuk memberikan expression. Nah, kalau enggak kita bisa bilang, kalau bisa maksud saya kalau kita mau jawab iya, oke, yes, let's go to cinema contohnya. Kalau kita nggak nggak mau, kita juga bisa bilang, I'm so sorry, I shall not go to cinema because my mother doesn't let me go, nggak ngizinin saya pergi, atau you may mention, kata bisa sebutkan alasan yang jelas kenapa nggak pergi, tapi dengan cara yang sopan. Oke, contoh yang kedua, can you go to my birthday party? Kalau kita bisa menghadiri acara tersebut, kita bisa bilang, yes, I can come to your birthday party. Kalau enggak, bisa bilang, no, I cannot. I'm so sorry. I cannot come to your birthday party. Nah, kalau do you want to go to restaurant with me, kita bisa bilang, yes, I do. Kalau enggak, no, I don't. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh dialog antara Sidiki dan Zahra. Oke,
Mari kita baca dialog 1. Sidki. Zahra, would you like to come to my birthday party tomorrow? Zahra, I'd like to. Thanks for inviting me, Sidki. Nah, Sidki lalu Sidki. You're welcome. Zahra, don't forget to come on time. Without you, the party is nothing. I really hope you can come there. Zahra said, don't worry, I will come. Ah, artinya, Sidki. Zahra, maukah Anda datang ke pesta ulang tahunku besok? Zahra jawab, ya, saya mau. I'd like to, itu artinya, saya mau. Lalu Zahra bilang, thanks for inviting me, Sidki. Terima kasih telah mengundang saya, Sidki. Atau terima kasih karena telah mengundangku, Sidki. Oke, Sidki juga bilang, you're welcome. Sama-sama, Zahra. Don't forget to come on time. Jangan lupa untuk hadir tepat waktu. Tanpamu, without you, the party is nothing. Pestanya nggak ada apa-apanya. Kayak pestanya itu tidak akan seru tanpa si Zahra, kata Sidki. Nah, lalu Sidki juga menegaskan, I really hope you can come there. Aku berharap kamu bisa datang ke sana. Nah, Zahra bilang, don't worry, jangan khawatir, I'll come. I'll come itu adalah singkatan dari I will come, yang artinya saya akan datang. Oke, the dialect 2 dari Harti dan Siti. Nah, si Harti bilang, it's boring time. What about going to Ujung Negoro Beach, Siti? Siti said, that's a good idea. When will we go there, Harti? We go there at 3:30. Alright, what's up, me if you're ready? Oke, nah, di dialog 2, Harti bilang, ini waktunya bosan, atau it's boring time. Waktunya membosankan, artinya saat itu Harti sedang bosan. Nah, gimana kalau pergi ke pantai Ujung Negoro, Siti? Nah, Siti ngerespon, nah, that's a good idea. Nah, itu adalah sebuah ide yang bagus. Nah, kapan kita akan pergi ke sana, Harti? Nah, Harti jawab, we go there at 3:30. Nah, kita akan pergi ke sana pada jam 2:30. Oke, alright. Oke, atau tentu saja, oke, alright. Itu bisa dikatakan sebagai baiklah. Nah, WhatsApp me when you are ready. WhatsApp saya ketika kamu sudah siap. Nah, lalu Harti jawab, oke, gitu. Nah, di sini ada latihan. Look at this invitation card. Di sini kita punya sebuah kartu ucapan atau sebuah kartu undangan dari Sidki. Nah, kita akan baca bareng-bareng. Sidki's third birthday. On Thursday, August 29th, at Chumia's house from 1 p.m. to 4 p.m. Jalan Raya Wongsonegoro number 3, Wonosegoro, at Jalan Wonosegoro number 3, Wonosegoro Bandar, RSVP to Almusto at this number. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan, who has the birthday? Siapa yang ulang tahun? Nah, dari invitation card di sini kita bisa lihat bahwa itu adalah ulang tahun Sidki. Jawabnya adalah that is Sidki's birthday. Nah, sebenarnya when will the party? Nah, kapankah pesta itu akan dilaksanakan? Di situ tertulis on Thursday, August 29, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus. Nah, how long does the party last? Nah, berapa lama pesta tersebut akan dilaksanakan? Nah, di sana tertulis from 1 p.m. to 4 p.m. Jadi akan dilaksanakan selama
3 sampai 4 jam. Oke, selama 4 hours, 4 jam. Nah, where will the party take place? Nah, di mana pesta tersebut akan dilaksanakan? Nah, di sana akan dilaksanakan di rumahnya Trumia, at Trumia's house. Nah, di Jalan Wonosegoro nomor 3, Wonosegoro, Bandar. Nah, pertanyaan terakhir. If we want come to the party, what should we do? Nah, apabila kita mau ke pesta tersebut, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa, we can, if we want come to the party, we have to atau we should confirm atau we should confirmation to the almusto. Jadi RSVP itu adalah kontak yang bisa kita hubungi untuk mengkonfirmasi kedatangan kita. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi invitation itu adalah teks yang berupa ajakan atau undangan. Sehingga semua teks yang terdapat ungkapan atau ajakan itu dinamakan dengan invitation atau undangan. Nah, dari invitation itu dapat berbentuk announcement, pengumuman. Nah, yang kedua ada juga short message, pesan singkat ataupun dalam bentuk surat. Nah, contoh-contohnya adalah seperti surat undangan pernikahan dan sebagainya. Nah, apa sih fungsi dan juga tujuan dari invitation? Pertama itu adalah to invite someone to come to bla 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 bla. Nah, untuk mengundang seorang untuk datang ke titik-titik. Jadi misalnya seorang untuk datang ke acara pesta, acara perayaan ataupun sebagainya. Yang kedua juga berfungsi untuk to ask or request someone to attend, untuk meminta atau mengajak seseorang untuk menghadiri sesuatu acara. Yang ketiga, to invite people to join, untuk mengundang orang-orang untuk bergabung. Nah, yang nomor 4, fungsinya juga adalah untuk mengajak seseorang untuk berpartisipasi atau mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Oke, ini adalah beberapa jenis-jenis undangan, yaitu bisa dibilang seminar invitation atau undangan seminar. Itu juga bisa undangan acara kelulusan sekolah atau sebagainya. Ada juga party atau pesta, celebration atau perayaan, meeting, pertemuan, seremoni itu perayaan, reuni, atau mungkin ajakan untuk mengerjakan tugas bareng-bareng, diskusi, dan sebagainya. Nah, di sini adalah latihan. Silakan teman-teman kerjakan latihan ini ya sebagai tugas setelah kita belajar tadi. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.